Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi washabihi ajmain. Amma ba'du. Perkenalkan, nama saya Iqbal Arkan Bahyadi dari kelas 2B Pendidikan Fisika. Di sini saya akan mereview materi pada pertemuan mata kuliah fikih yang ke-9 tentang sholat. Pengertian dari sholat menurut bahasa adalah doa, dan juga ada yang mengatakan sholat itu suatu perbuatan dan perkataan yang diawali dengan takbir dan diakhiri dengan salam, yang dimana syarat-syarat itu sudah ditentukan. Adapun juga macam-macam dari sholat terdiri dari sholat fardu dan sholat sunnah, sholat wajib ataupun sholat sunnah. Sholat sunnah juga terdiri dari sholat sunnah munfarid dan sholat sunnah ghairul munfarid. Contoh dari sholat wajib ada 5 yang biasa kita lakukan dalam keseharian, yaitu sholat subuh, zuhur, asar, maghrib, dan isya. Adapun sholat dari sunnah ghairul munfarid, yaitu yang pertama ada sholat duha. Untuk sholat munfarid itu ada sholat duha, sholat rawatib, sholat tahajud, dan sholat istikharah. Untuk sholat ghairul munfarid itu ada sholat id, sholat tarawih, dan ada sholat gerhana. Adapun syarat sah sholat, yang pertama beragama Islam, yang kedua mumayyiz, yang ketiga sudah masuk waktu sholat untuk sholat fardu, yang keempat mengetahui fardu-fardu dalam sholat, suci dari hadas kecil maupun besar, suci dari najis, menutup aurat, menghadap ke kiblat, tidak berbicara selain bacaan sholat, tidak banyak bergerak selain gerakan sholat, tidak sambil makan dan minum, tidak dalam keraguan dalam mengerjakan sholat, tidak berniat untuk memutuskan sholat, dan juga tidak menggantungkan kebatalan. Selain syarat sah sholat, itu ada rukun sholat. Yang pertama ada niat, yang kedua takbiratul ihram, yang ketiga ada membaca al-fatihah, yang keempat ada rukuk, yang kelima ada sujud, keenam ada duduk di antara dua sujud, ketujuh ada duduk at-tahiyat, kedelapan ada membaca syahadat, kesembilan ada membaca sholawat, ke-10 ada salam, yang ke-11 itu ada tumakninah. Adapun dari sunnah sholat, yaitu yang pertama mengangkat tangan, meletakkan tangan kanan di atas tangan kiri, membaca doa iftitah, membaca surat pendek setelah bacaan al-fatihah, lalu mengucapkan amin, membaca ayat Al-Quran setelah Al-Fatihah yang seperti saya tadi sudah sebutkan, membaca bacaan tasbih ketika ruku dan sujud sebanyak 3 kali, membaca tasmid dan tahmid, doa pada tasyahud akhir, serta mengucapkan salam yang kedua, karena yang wajib itu adalah salam yang pertama. Adapun yang hal-hal yang membatalkan sholat, di antara lain itu berbicara selain bacaan sholat, banyak bergerak, najis pada pakaian ataupun badan ketika sholat, terbuka aurat, makan dan minum ketika sholat, berhadas sebelum salam pertama, berdaham, tertawa ataupun menangis, serta merubah niat, dan juga membelakangi kiblat, itu membatalkan sholat. Selain itu, setelah kita mengerjakan sholat, kita juga akan mendapatkan manfaat sholat ataupun hikmah dari sholat. Hikmahnya itu antara lain mencegah dari perbuatan yang mungkar, menaikkan derajat kita, mendidik menjadi pribadi yang tangguh, meraih pertolongan Allah, dan melatih membersihkan kesalahan ataupun dosa kita.
Mungkin begitu yang bisa saya sampaikan pada review kali ini. Jika ada salah itu dari saya pribadi, jika ada benar itu datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.